Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bagaimana kabarnya adik-adik? Pasti baik semua ya. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, jadi hari ini kita belajar ya tentang menelaah pola struktur dan kaidah kebahasaan iklan. Jadi hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang iklan ya. Jadi sebelum kita lanjut, kita harus ketahui dulu apa itu menelaah. Jadi menelaah adalah mengkaji atau meneliti ya, atau memeriksa. Terus pola, aturannya ya, polanya bagaimana. Struktur itu struktur, susunan atau urutan ya, biasa kalian temukan di dalam ruangan. Kalau dalam ruangan kelas biasa ada struktur organisasi ya, itu ya struktur atau susunan. Terus kaidah, jadi kaidah ini patokan atau urutan ya, kaidah kebahasaan iklan. Oke, jadi itu ya. Oke, kita masuk materi yang pertama, pola-pola penyajian iklan. Yang A, bentuk iklan berdasarkan medianya. Jadi yang pertama, iklan media cetak. Kalian pasti tahu kan apa iklan media cetak itu? Jadi iklan media cetak itu iklan yang berupa dari surat, bisa melalui surat kabar ya, itu media cetak. Kabar, koran ya, biasa koran, tabloid, majalah, itu ya media cetak. Nah, di sini ada satu tadi, iklan media cetak. Karakter utama dari iklan ya, karakter utama dari iklan adalah penggunaan bahasa tertulis di dalam penyampaian pesan-pesannya. Iklan di media cetak memiliki beberapa macam berdasarkan keluasan ruang atau space-nya ya. Jadi itu karakter utama dari iklan, penggunaan bahasa tertulis ya di dalam penyampaian pesan-pesannya. Jadi itu adik-adik harus kalian ingat ya. Terus ada bagiannya, yang pertama iklan baris. Jadi iklan baris ini iklan yang pemasangannya berupa baris-baris ya. Di sini ada contohnya ya. Contoh iklan baris, rumah dijual. Rumah dijual, jual satu rumah, dua lantai, ada garasi mobil, SHMB atau IMB, luas 260 meter, lebarnya 250 meter, halaman bisa mobil ya, dapat dilalui mobil, bebas banjir, tidak terima SMS ya. Itu jadi contoh rumah dia. Jadi kalau contoh iklan baris ini kebanyakan dia singkatannya disingkat. Ada juga contoh yang kedua, rumah dijual. Ini yang keduanya, ada dijual rumah tambah kios 110 juta dan 2 rumah baru 170 juta dan rumah tingkat ada garasi 250 juta. Lokasi Parung Arco _NKOPAD. Jadi ini contoh iklan baris ya. Kita lanjut, iklan kolom. Jadi iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya di dalam media berupa kolom-kolom ya. Jadi biasa adik-adik kalian temukan iklan kolom ini kebanyakan di koran ya, kebanyakan di koran. Iklan ini sering pula menyertakan gambar dan berupa ilustrasi yang menarik lainnya. Selain itu dikenal istilah iklan display
yakni iklan memiliki ukuran lebih luas dibandingkan iklan kolom. Jadi iklan display merupakan iklan yang berisi hanya kata-kata dan gambar, foto ataupun media grafis lainnya ya. Jadi itu iklan display ya. Jadi iklan display ini iklan dia lebih besar lagi ya ukurannya dibanding dengan iklan kolom. Terus ada juga istilah lain iklan advertorial, yakni iklan sejenis iklan display, hanya saja teknik penyampaiannya mirip berita. Contoh iklan advertorial ini yaitu iklan berkaitan dengan layanan jasa kesehatan, pengobatan alternatif, pengenalan perusahaan, atau produk baru dengan informasi yang lebih kompleks ya. Jadi kalau kalian mau, adik-adik sekalian mau lihat banyak iklan biasanya di koran ya. Ini kalau iklan-iklan kolom. Terus kita lanjut ya. Iklan elektronik. Iklan elektronik merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup berupa unsur sebagai berikut. Jadi yang pertama iklan radio. Jadi adik-adik kalian biasa dengar iklan di radio ya. Contohnya biasanya di iklan radio itu Maltatura, misalnya Maltatura banyak memiliki diskon ya, diskon barang berupa baju ya, makanan ringan dan lain-lain sebagainya ya. Jadi itu contoh-contoh iklan radio atau biasa kalian dengar di radio ya. Terus yang B, iklan televisi. Kalau iklan televisi kalian pasti sudah sering lihat ya kalau di televisi iklan-iklan. Contohnya ada iklan teh pucuk kan, ada iklan-iklan makanan, iklan-iklan pemberitahuan. Iya. Jadi banyak ya iklan-iklan di TV. Terus berikutnya C, iklan film. Jadi biasanya kalau iklan film ini di dalam film biasanya ketika sudah mulai film, di jeda-jeda film biasanya ada di situ ditampilkan misalnya iklan atau di spanduk-spanduk ya. Misalnya di tempat kejadiannya di jalan, biasa mereka ada sedikit mengambil gambar tentang iklan, misalnya iklan sabun atau iklan tentang COVID ya. Jadi biasanya mereka lakukan adegan di situ sambil menyampaikan biasanya menyertakan iklan di belakangnya ya. Kalau biasanya kalian nonton di film. Sekarang banyak film begitu. Sekarang banyak film ya yang menyertakan iklan. Jadi biasanya itu salah satu pemasukan dari film ya. Jadi kalau kita mau pasang iklan kita pasti bayar ya. Terus lanjut ke bentuk iklan berdasarkan isinya. Menurut isinya iklan diklasifikasikan dalam 3 jenis ya. Iklan ini ada 3 jenis. Yang pertama iklan pemberitahuan. Jadi iklan pemberitahuan ini adalah iklan yang berupa penyampaian atau pemberitahuan kepada orang-orang. Jadi iklan pemberitahuan ini biasanya banyak disampaikan oleh pemerintah ya, tentang sekarang ini lagi marak tentang pemberitahuan COVID ya, iklan pemberitahuan COVID. Jadi biasanya banyak di TV sekarang itu memberikan tentang iklan COVID ya. Terus ada iklan layanan masyarakat. Yang kedua iklan layanan masyarakat. Jadi iklan layanan masyarakat ini iklan yang disampaikan kepada masyarakat ya. Contohnya di sini ada ya, ayo cegah stunting pendek. Jadi ini maksudnya iklan ini pencegahan gizi buruk ya, contoh iklan ini.
pencegahan gizi buruk. Terus yang ketiga ada iklan penawaran. Jadi iklan penawaran ini iklan penawaran untuk supaya masyarakat atau produsen tertarik dengan apa yang kita iklankan. Nah, di sini ada iklan penawaran, contohnya Mama Laundry, gratis antar jemput, cuci 10 kg bayar 9 kg. Ya, ini ya salah satu ketertarikan supaya orang minat. Ya, minat. Nah, jadi di sini ada cukup cuci 10 kg bayarnya 9 kg ya. Jadi maksudnya itu 9.000 ya. Di sini terima jasa cuci basah, cuci kering, cuci tambah setrika ya. Jadi di sini ada kata-katanya, budayakan malas mencuci karena mencuci adalah tugas Mama Laundry ya, itu ya. Terus yang kedua ada struktur teks iklan. Yang pertama pengenalan produk. Jadi pengenalan produk ini judul produknya kalian ya. Misalnya judul produk apa yang ingin kalian iklankan. Terus yang kedua pernyataan persuasif. Jadi pernyataan persuasif ini pasti adik-adik sudah tahu apa persuasif ya. Persuasif adalah kalimat ajakan atau bujukan ya kepada orang. Terus yang ketiga, kaidah kebahasaan teks iklan. Kata-kata yang sering muncul umumnya bersifat persuasif ya. Bujukan atau dorongan tentang suatu kebiasaan ataupun gaya hidup. Iklan umumnya bersifat imperatif, yakni permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Nah, kalimat imperatif ini ditandai dengan kata seperti temukan. Kata lainnya adalah ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo, dan janganlah ya. Jadi ini biasanya banyak terdapat kata-kata di dalam iklan ya. Jadi tugas adik-adikku sekalian hari ini yang itu tulislah 3 judul iklan elektronik, pesan-pesan yang disampaikan serta daya tarik iklan tersebut ya. Jadi yang pertama kalian tulis dulu itu judul iklannya apa, pesan-pesannya, daya tariknya. Contohnya misalnya judul iklan makanan ya, makanan ringan. Pesan-pesannya yang ingin disampaikan apa ya, pesan dari makanan itu. Misalnya pesan yang disampaikan makanan ini rendah kalori ya, misalnya pesannya rendah kalori, mudah dibawa, isi dalam tas, dan ringan ya, sehat dan bergizi. Nah, misalnya daya tariknya dia dalam iklan makanan itu misalnya dia menggunakan apa, menggunakan gambar kah, atau gerak ya, atau dia menggunakan animasi ya, itu ya daya tariknya apa yang digunakan pada iklan. Oke adik-adik, hari ini jadi itulah pembelajaran kita hari ini ya. Cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.